mencetak buku ini? Ada yang udah mencetak? Sudah, Ustaz. Masa nggak ada yang dicetak? Kalau Ada, yang Ustaz. udah lanjut usia misalkan, kan nggak kelihatan kalau lihat HP saja kan? Atau pakai laptop. Kita sarankan belajar online ini kita pakai laptop. Kita sangat sarankan itu karena biar kelihatan saja. Tapi kalau memang belum ada dan belum diberi rezeki nggak apa-apa. Kita seadanya pakai HP nggak apa-apa. Selama itu bisa membantu belajar. Jadi media itu tidak terlalu penting. Yang penting apa? Niat ikhlas dalam belajar. Itu yang paling penting. Kalau media itu hanya sebagian kecil untuk membantu dalam proses belajar. Baik, at-tamrinat ala durusil lughatil arabiyyah lidoktor Fahad Abdurrahim ya. Al-mustawal awal, ad-darsu al-awal. Ini untuk buku pegangan, bukan buku ya ini ya, PPT pegangan pengajar PPT. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini kita tidak bisa melanjutkan KBM ini tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meminta pertolongan dengan membaca basmalah. Kita tidak ada apa-apanya, bahwasanya kita dapat melaksanakan KBM ini itu atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ad-darsu al-awwal. Pelajaran pertama. Ini artinya pelajaran pertama, Bu ya. Madza sanadrus fi hadzal darsi? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran pertama ini? Jadi di sini disebutkan poin-poin terpentingnya dulu, Bu ya. Poin-poin terpenting di pelajaran 1 itu apa? Nah, di sini disebutkan ada 2 pembahasan penting. Al-mabahith. Al-mabahith. Hada. Jadi al-mabahith artinya adalah al-mabahith itu pembahasan-pembahasan. Hada ismul isyarati lil mudzakaril lil mufradil mudzakaril qaribi. Hada ismul isyarati lil mufradil mudzakaril qaribi. Apa artinya, Bu? Ada yang tahu? Hada itu adalah kata tunjuk ini ya, kata tunjuk ini. Nah, dalam kurung itu ada definisi dari kata tunjuknya, yaitu apa? Kata tunjuk untuk tunggal. Jadi mufrad itu artinya tunggal. Al-mudzakkari artinya apa? Laki-laki ya. Jadi semua kata bahasa Arab itu ada jenisnya. Maupun jenis kelamin yang hakiki ya, yang memang benar-benar hakiki, yang benar. Ada yang cuman majazi saja, hanya sebutan saja. Dia itu perempuan, dia itu laki-laki, hanya sebutan saja, tapi tidak mempunyai jenis kelaminnya atau tidak mempunyai alat kelaminnya, gitu ya. Walaupun benda mati, semua kata bahasa Arab ini mempunyai jenisnya, jenis kelamin maksudnya, laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Beda sama bahasa yang lain-lainnya, Bu ya. Bahasa Inggris, bahasa apa? Nggak ada keterangan benda mati itu ada laki-laki perempuan, kan nggak ada. Ada, Pak. Masa ada? Ada bahasa, iya, bahasa benda mati kan, kayak baju atau mobil. Itu ada laki-laki. Ada. Perempuannya masa? Ada. Bahasa di Eropa biasanya ada, Pak. Oh gitu, Masya Allah. Ya baik. Berarti nggak bahasa Arab aja ya. Tapi yang saya pelajari di bahasa Inggris nggak ada. Kan pakainya it semua kan? It. Iya, biasanya the artikelnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya baik. Sekarang kita ke tadi ya. Mudzakkar tadi apa artinya? Laki-laki. Jadi walaupun benda mati, ini kan semua yang kita pelajari ada yang mati, ada yang hidup. Tapi kita bagi lagi nanti. Kita bagi lagi. Ada yang benda mati dan benda hidup itu yang ghairu akil, ada yang benda hidup akil. Gitu ya. Nanti kita bagi.
Ada yang akil, ada yang ghairu akil. Kemudian al-qaribi artinya apa? Yang dekat. Nah, jadi kata tunjuk ini memang durus lughah bagus ya metodenya. Dia itu mempelajari dari ketika kita belajar ngomong ya, yaitu tentang ismul isyarah. Kita ingat waktu kita kecil belajar bicara itu pasti banyak nanya kan, Bu? Ya enggak? Nanyanya apa? Pasti nanya apa ini, apa itu, ini apa, ini pokoknya sering sekali menggunakan kata tunjuk. Nah, makanya di sini juga di durus lughah, Masya Allah, nih di awal ini juga diajarkan kata tunjuk. Jadi paling dasar sekali yaitu dengan kata tunjuk. Jadi coba kita baca sama-sama sekali lagi. Pembahasan pertama itu apa? Hadza. Kemudian bacanya apa? Ismul nil mufradil mudzakkaril qaribi. Jadi sambil memberi harokat lengkap nggak apa-apa, Bu. Ibu-ibu bisa ngasih harokat sendiri kan? Bagi yang sudah mencetak. Makanya saya sarankan untuk mencetak bukunya. Atau memang ibu bukan gaptek lagi, sudah bisa mengedit PDF, nggak apa-apa. Kan PDF ada yang bisa diedit kan? Kasih komen. Jadi Ustaz, tinggal dicoret-coret aja. Ustaz, maaf, saya lagi safar, lagi di perjalanan, jadi mungkin nggak terlalu ini ya Ustaz, karena saya lagi di perjalanan. Ya, boleh. Jadi sambil menyimak aja, mungkin mohon maaf. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya Ustaz, makasih. Kok Adinda nggak diaktifin ya audionya ya? Adinda bisa dengar kan? Ya, baik, nggak apa-apa. Terus pembahasan yang kedua. Adawatul istifhami ma'aman. Apa artinya? Adawatul istifham yaitu apa? Kata tanya. Kata tanya yang berupa ma'aman. Ma itu artinya apa? A itu apakah? Man itu siapa? Nanti kita akan jelas. Ma itu fungsinya untuk apa? A itu fungsinya apa? Man itu fungsinya apa? Kapan kita menggunakan ma? Kapan kita menggunakan a? Kapan kita menggunakan man? Insya Allah kita akan bahas di sini, di kaidahnya. Sekarang kita ke al-mabahats al-awwal. Nakhtu ilal mabahatsil awwali. Kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang hadza ismul isyarati lil mufradil mudzakkaril qaribi. Apa artinya? Kata tunjuk. Kata tunjuk tunggal. Ya. Untuk laki-laki yang dekat. Nah, laki-laki dan dekat. Intinya kalau masalah jarak kita dengan uruf ya. Nanti ada yang jauh dan ada yang dekat. Nah, masalah uruf itu apa? Uruf itu kebiasaan kita. Kita ini jarak dekatnya itu sebagaimana? Nggak bisa dihitung 1 meter, 2 meter, 3 meter, nggak usah. Jadi selama kita lihatnya benda itu dekat, nah kita pakainya hada. Atau selama kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia itu ini, nah, mengucapkan ini berarti kita pakainya hada. Itu ya. Di sini dicontohkan apa? Hadza kitabun. Apa artinya? Ada yang tahu? Ini buku. Ini buku. Nah, yang benar apa? Hadza. Hanya itu ada alifnya. Kecil ya. Alif kecil. Mungkin ada sebagian di buku yang pakai fathah, ada yang nggak pakai harokat. Kalau nanti ditulis di buku tulis, kalau bisa ibu-ibu dan para akhwat nulisnya pakai pakai alif kecil gitu ya, lengkap, harokat lengkapnya gitu. Sebagai catatan, kita masih pemula di pelajaran 1 dan jilid 1, bahkan semester 1 pokoknya. Kita wajib mengharokati semuanya ya. Jangan dibaca sukun atau kayak mat alif sukun hadza kitab. Jangan ya. Kita harus baca full. Kita masih dasar. Kalau kita belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa kita ucapkan hadza kitab. Dalika ya, misalkan hadza masjid, hadza bait. Nggak apa-apa. Kalau kita sudah belajar
lebih dari setahun nggak apa-apa. Tapi kalau masih pemula, kita baca lengkap, nulisnya pun juga kita harus mengharokati yang lengkap. Ya, dalam segi baca yang lengkap, apalagi tulisannya. Tulisannya juga harus diharokati yang lengkap. Memang di buku kita ada sebagian yang tidak ditulis harokat yang lengkap. Ini hanya untuk belajar saja, Bu ya. Kapan kita mengucapkan ini, kapan kita mengucapkan itu hanya sebagai belajar saja. Tapi kalau untuk menulis di tugas nanti, insya Allah, kalau ada tugas tulis, jadi ibu-ibu atau para akhwat harus menulis harokatnya dengan lengkap. Gitu, Bu ya. Jangan lupa juga nanti dalam tulisan sekalian menulisnya itu dengan dihafal. Jadi kitabun tulisnya gimana ya, itu sekalian dihafal. Jadi nggak lupa-lupa nanti ketika nulis. Gitu ya. Kalau perlu nulisnya diperbanyak, walaupun tidak ditugaskan, ibu-ibu silakan nulis sendiri nggak apa-apa dengan tulisan yang rapi dan baik. Jadi semaksimal mungkin intinya. Kita masih belajar nggak apa-apa. Kita semaksimal mungkin. Kita harus berusaha untuk maksimal. Ya, Taib. Ini artinya apa? Ini buku. Ini buku. Nah, di sini ismul isyarah yang mana? Ada. Ada. Nah, kitabun ini apa? Keterangan apa? Keterangannya? Dia kata akil atau gairu akil? Gairu akil. Gairu akil. Kenapa gairu akil? Kapan sih kita sebut gairu akil dan kapan kita sebut akil? Ada yang bisa menjawab? Benda hidup dan benda mati. Bukan, patokannya bukan itu. Karena hewan pun hidup tapi dikatakan gairu akil. Dan tidak berakal. Nah, berakal dan tidak berakal. Maksudnya berakal itu apa? Ya bisa punya perasaan, tapi sebenarnya hewan juga ada akalnya, tapi ya tidak sesempurna akal manusia. Jadi akalnya beda. Jadi hada kitabun berarti kata ini adalah kata yang tidak berakal. Karena benda mati, kalau benda mati pasti dia tidak berakal. Kalau benda hidup ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Jadi yang berakal itu hanya manusia saja, yang berhubungan dengan manusia. Ya, entah profesi, nama orang, atau apa lagi yang berkaitan dengan umur, misalkan anak kecil, dewasa, lelaki dewasa kan. Nah, itu semuanya akil. Baik, nakro jama'atan, karina ba'di. Kalau karina ba'di artinya adalah tirukan setelah saya ya. Tirukan setelah saya. Jadi bukan bareng-bareng tapi setelah saya. Hadza kitabun. Ayo. Hadza kitabun. Nah, di sini ada keterangannya ismul isyarah hadza. Kemudian kitabnya itu adalah ghairu akil, benda yang tidak berakal. Kemudian ada juga contoh hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma makna hadhil jumlah? Dokter. Ini dokter. Pak dokter. Ada paknya ya. Karena dia mudzakkar. Biar bisa lebih efektif atau spesifik. Oh, ini laki-laki gitu kan. Ini Pak Dok. Ini Pak dokter atau dokter saja bisa. Tapi untuk laki-laki ya. Mana ismul isyarahnya? Ada. Tabibun sebagai apa? Benda yang akal. Ya, al-aqilu. Jadi ismul isyarah ini bisa digunakan baik yang akil atau ghairu akil. Yang penting apa, Bu? Yang penting harus laki-laki, mudzakkar. Nanti kita akan bahas mudzakkar. Ciri-ciri mudzakkar itu bagaimana? Jadi mudzakkar itu ada asalnya. Semua kata bahasa Arab aslinya adalah mudzakkar. Nanti ada far'nya. Nah, gitu. Nanti far'nya itu adalah mu'annas. Mu'annas itu apa? Perempuan itu gimana ciri-cirinya? Baru ada kaidah ketika mu'annas. Tapi nanti itu masih jauh. Mu'annas itu pelajarannya masih jauh. Masih pelajaran ke-6 insya Allah. Jadi kita semuanya laki-laki dulu ya.
Nggak ada kaedahnya laki-laki itu harus bagaimana tuh nggak ada. Gitu ya, bisa dipahami Bu? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita baca sama-sama. Naqra jama'atan karirna ba'di. Hada tabibun. Ayo. Ada tabibun. Tabibun. Nggak ada pertanyaan? Yakin? Nah, sekarang kita praktek di Hamzah. Saya baca semua dulu ya. Jadi yang pertama itu apa? Hada baitun. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua itu hada masjidun, hada babun, hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun, hada maktabun, hada sarirun, hada kursiyun, hada kursiyun. Baik. Sekarang kita baca sama-sama aja. Langsung ke gambar yang pertama. Gimana? Karena ba'di. Hada baitun. Ayo. Hada baitun. Hada masjidun. Ayo. Hada Masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalam. Hada miftahun. Hada miftah. Hada maktabun. Hada maktabun. Tanya pendek ya. Maktabun. Maktabun. Terus hada sarirun. Ayo. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Ahsantunna jami'an qira'atukumna jamilatun jiddan. Apa artinya? Ada yang tahu? Bagus sekali Ibu. Bacaan Ibu mumtazah, sempurna sekali. Ya, lanjut. Hada baitun. Ma mana? Ini 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 rumah. ada masjidun apa? Ini masjid. Ada babun apa? Ini pintu. Ada kitabun apa? Ini buku. Ada qalamun? Ini pena. Pena. Ada miftahun apa? Ini Kunci. Ada maktabun? Ini Ini meja. meja. Ada sarirun? Ini dipan. Dipan. Ada kursiyun apa? Ini kursi. Ini kursi, Masya Allah. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Gak ada? Nah, sekarang ke kaidah selanjutnya, yaitu adawatul istifham. Ma istifhamun, ismu istifhamin. Nah, kalau mau yang mengharokati silakan. Ma ismu istifhamin li ghairil aqili. Apa artinya? Ada yang tahu? Kata tanya li ghairil aqil, untuk apa? Yang tidak selain Untuk yang tidak berakal. Jadi ma di sini harus yang benda yang tidak berakal, mau benda mati maupun benda selain benda hidup selain apa? Manusia atau hewan, tumbuhan, itu semuanya ghairu akil. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau jin, malaikat gimana? Akil atau ghairu akil? Ada yang tahu? tidak berakal ya? Tahu deh. Akal. Berakal. Ya, Quran memperlakukan sebagai yang akil ya, sebagai akil. Tapi di Dursul Lughah nggak dibahas, Bu. Nyantai aja, Bu. Jangan panik. Di Dursul Lughah semua zat yang kelihatan. Manusia kelihatan. Insya Allah mudah. Ma berarti harus yang tidak berakal ya. Jangan terkecoh tentang benda hidup dianggap akil. Enggak. Yang akil itu hanya manusia, berkaitan dengan manusia. Makanya di sini contohkan mahada hada kitabun. Nah, ini dikasih tanda centang kenapa? Karena kitabun ghairu akil. Baik. Kita baca sama-sama. Naqra jamatan karena ba'di. Mahada. Ayo. Mahada
Hadza kitabun. Hadza kitabun. Nah, makanya di sini contoh yang kedua itu dikasih tanda silang kenapa? Nah, karena mahada kok jawabannya tobib. Tobib akil atau gairu akil? Akil. Akil artinya apa tobib? Dokter. Dokter. Kalau laki-laki berarti Pak Dokter gitu ya. Pak Dokter. Ini Pak Dokter atau dokter saja boleh. Jadi dokter ini akil. Nah, pertanyaannya tidak boleh pakai ma gitu ya. Kalau akil itu pakai kata tanya yang lain. Nanti kita bahasnya. Nah, sekarang A. Kata tanya A. Apa artinya? Apakah? Jawabuhu. Nah, jawabannya adalah pasti disertakan apa? Naam atau la. Naam artinya apa? Iya. Ya. Kalau la, tidak. Maka di sini jawaban dari ahadza sarirun, jawabannya harus ditambahin naam. Naam hadza sarirun. Ustaz, kalau pengen jawabnya lah gimana? Bisa. Kalau misalkan bendanya ini bukan sarir misalkan. La hadza kursiyun. Jadi langsung pembetulannya gitu ya. Langsung koreksiannya. La hadza kursiyun. Jadi setelah misalkan ibu tanya benda yang di depan ibu misalkan bolpen. Ahadza kitabun, la hadza qalamun. Gitu ya. Jadi langsung koreksiannya. Setelah la langsung koreksiannya. Nggak ada bentuk negatifnya gitu, Ustaz. Belum, kita belum belajar. Belum. Nanti tahu ada. Oke. Jangan buru-buru, Pak ya. Itu di jilid 2 lagi negatifnya. Semester depan dong. Di semester setahun lagi, Bu. Bukan semester depan lagi, setahun lagi. Oh, wadaw. Semester 3, jilid 2 kita mulai semester 3. Ya. Di sini ahadza sarirun, pertanyaan A. Apakah untuk akil dan gairu akil atau akil saja atau gairu akil saja? Ayo. Apa jawabannya, Bu? Halo? Kok pada diam? Afan Ustaz, kurang jelas. Pertanyaan A itu untuk akil saja atau gairu akil atau untuk dua-duanya? Kedua-duanya. Nah, betul. Dua-duanya Ustaz. A itu untuk dua-duanya. Gitu ya. Makanya di sini sarirun, nanti insya Allah ada pertanyaan untuk yang akil. Ahadza tabibun bisa. Ahadza tabibun dikasih centang. Ini nggak ada contoh dari yang akil ya. Kita dicontohkan yang gairu akil. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau pertanyaannya naam, oh ya. Apa fungsi pertanyaan A ini? Apa fungsinya? Ada yang tahu? Konfirmasi. Konfirmasi, Masya Allah. Itu untuk meyakinkan, Bu ya. Untuk meyakinkan. Ustaz, Afan izin Ya. ke Amam. Oh ya, boleh. Fadhali. Jadi untuk konfirmasi, misalkan nih kita bingung. Kita misalkan ceritanya masih anak kecil, Bu ya. Masih umur 1 tahun kan masih belajar, 1,5 tahun ya. Belajar bicara. Kita ragu ini benda kita di depan kita ini adalah bolpen. Ahadza qalamun. Nah, untuk meyakinkan kita tanya ke orang tua. Ahadza qalamun. Orang tua meyakinkan kita. Naam, hadza qalamun. Gitu, Bu ya. Untuk menjadikan penanya ini semakin ya yakin. Jadi pertanyaan A itu timbul karena kita ragu. Bisa dipahami, Bu ya? Pertanyaan A timbul karena kita masih ragu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Lanjut ke hiwar. Di sini ada hiwar. Hiwar itu apa, Bu? Tanya, jawab atau percakapan. Hiwar itu artinya percakapan. Ini percakapannya masih sangat sederhana sekali. Ini seperti anak TK, Bu ya, nggak apa-apa. Kita seperti anak TK nggak apa-apa. Kita masih belajar. Baik, ana qara'la kunna awalan wa antuna tasma'na wa tabitna dhabtan kamilan. Oh, ini udah diharokati semua jadi nggak perlu diharokati lagi. Pokoknya saya baca semua dulu, saya contohkan dulu cara bacanya gimana, nanti ibu-ibu silakan menirukannya. Nanti didengarkan dulu nggak apa-apa. Nanti ketika ada instruksi untuk menirukan silakan ditirukan. Sekarang mendengarkan dulu ya. Isma'na jayyidan. Dengarkan dulu. Ma hadza
baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Sami'tunna? Apa jawabannya, Bu? Sami'na. Gitu ya. Coba yang keempat. Sami'tunna? Sami'na. Apa artinya? Apakah ibu-ibu mendengarkan? Sami'na, ya, kami mendengarkan. Gitu ya. Baik, al-an naqra jama'atan karena ba'di. Ma hadza? Ayo. Hadza baitun. Ayo. Hadza baitun. Ahadza baitun? Ahadza baitun. Na'am, hadza baitun. Na'am. Hadza qamisun. Ayo. Hadza qamisun. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. Ahadza kursiyun. Ahadza miftahun? Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik. Al-an uridu wahidatan min kunna au ithnataini min kunna litaqra'a hadzal hiwar. Saya mau satu atau dua orang untuk dua siswi ya untuk melantunkan atau membaca hiwar sampai komis ya. Ya, sampai komis, yaitu Bu siapa? Adinda hadirah. Yang pertama Adinda enggak ada ya. 16 lagi. Bu Anita, tafadholi. Silakan Bu Anita. Sampai yang tandai merah ya, sampai komisun. Silakan dibaca. Ma hadza hadza baitun. Naam. Ahadza ahadza baitun. Nah, gitu. Terus? Na'am. Hadza baitun. Ya. Ma hadza hadza qamisun. Naam. Hadza qamisun. Nah, hadza qamisun hasbuki qiraatuki mumtazah. Cukup dulu Bu Anita. Sekarang Bu Arti, tafadholi. Sisanya sampai najmun. Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. Naam. Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. Qalamun. Hadza qalamun. Naam. Terus? Ma hadza najmun. Masyaallah. Ahsanti qiraatuki mumtazah. Baik, alan nashrah. Ma hadza, ma makna hadhil kalimah? Jumlah. Ma hadza, apa artinya? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Nah, di situ ada pertanyaan ma. Akil atau ghairu akil? Berarti jawabannya? Jawabannya harus ghairu akil. Maka jawabannya di sini apa? Baitun. Untuk pertanyaan ma hadza baitun. Berarti jawabannya harus ghairu akil. Makanya. Terus hadza baitun ma mana? Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Jawabannya apa? Naam, hadza baitun. Apa artinya? Ya, ini rumah. Pertanyaan ada A di sini. Kalau ada A, berarti jawabannya harus ditambahi apa?
Naam atau la? Naam atau la. Kalau di sini naam karena jawabannya memang adalah Baitun. baitun, adalah rumah. Kemudian ma hada, ma makna Apa ini? apa ini? Pertanyaannya masih ma ya, berarti jawabannya harus biru akil. Hada komisun, apa artinya? Ini kemeja. Ini kemeja. Masya Allah. Ini kemeja. Terus di bawahnya ada gambar kursi ya. Ahada sarirun. Apakah ini kursi? Apakah ini bukan? Apakah ini apa di Apakah ini dipan? Apakah ini dipan? dipan atau kasur? Nah, karena di sini gambarnya apa? Kursi. Kursi, berarti jawabannya apa? La. Hada kursiun. Nah, apa artinya? Ini kursi. Kursi. Jadi di sini pertanyaan A bisa juga dijawab dengan apa? La. Jadi enggak selamanya naam, tapi bisa menjawab la. Tergantung pada jawabannya itu memang benar atau tidak. Gitu ya. Terus nomor selanjutnya kok nomor. Gambar selanjutnya itu adalah gambar bolpen. Ahada miftahun, apa artinya? Apakah ini kunci? Nah, apakah ini kunci? Jawabannya la. Nah, di sini ada pertanyaan berarti jawabannya harus apa? Naam atau la. Di sini jawabannya apa? La. Ada qalamun. Apa artinya? Tidak. Ini bolpen atau bukan. Sama aja ya, tidak dan bukan itu sama. Mahada, apa artinya? Apa ini? Apa ini? Hada najmun. Ini Ini bintang. Ini pintu apa? Bintang. Ini pertanyaan ma harus jawabannya gairu makil. Minhun aman satas al, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut halaman berikutnya. Nggak ada ya? Lupa Ustadz mau nanya apa. Tapi Masya Allah udah paham semua berarti ya. Nggak perlu ditanya. Haza. Sekarang ke tamarin. Tamrin pertama. Tamrinul awal. At-tamrinul awal. Ini kok berantakan. Nah. Silakan dijawab. Tadi nomor 2 udah. Siapakah yang belum? Adinda. Hadirah Adinda. Hadirah Ustaz. Gimana? Sinyalnya lagi berantakan ya? Berantakan. Iya, tadi sempat keluar. Ya Allah. Allahu yassir. Allah la tu'assir. Ya, baik. Silakan dijawab. Itu gambar apa? Coba dibaca dulu pertanyaannya, Ma. Nomor 1. Udah lihat layar Adinda? Halo, Adinda. Aduh, Adinda. Atau An-Nisaul. Bu Anissa, silakan. Hadza miftahun. Naam, hadza miftahun. Ahsantik. Adinda mau jawab? Tadi sempat buka mic. Iya, Ustaz. Ya, silakan yang nomor 2. Ma hadza. Hadza kitabun. Naam, ahsanti. Hadza kitabun. Kemudian nomor 3. Bu Tri, tafadhali. Ma hadza? Hadza qalamun. Qalamun. Salah. Yang benar apa? Qalamun. Qalamun. Sekali lagi. Iya. Ma hadza. Ma hadza? Hadza qalamun. Naam, ahsanti. Hadza qalamun. Ini enggak ada harokatnya, Bu ya. Silakan diharokati sendiri untuk latihan saja. Untuk latihan saja membaca Arab gundul. Berarti sekarang udah bisa baca Arab gundul, Bu ya. Yang dipelajari yang satu aja tadi.
Nyontek-nyontek ke sebelahnya, Tat. Oh, nyantai. Terus Fatimah, silakan Fatimah. Tafadhali. Coba dibaca. Yang ini. Mahaza, Mm-mm. haza babun. Naam, ahsanti. Hada babun. Terus Bugayu. Ya, Ustaz. Nah, ini. Mahaza, haza baitun. Ahsanti. Hada baitun. Terus Budwi. Ratna. Mahaza, haza kursiyun. Naam, ahsanti. Hada kursi. Terus selanjutnya masih tamrin awal. Monica, tafadhali. Ahadza baitun la hadza masjidun. Naam, hada masjidun. Ahsanti. Naris, tafadhali. Apa? Yang mana? Ya, belum muncul ya. Ahada komisun. Mm-mm. Naam, hada komisun. Ahsanti, sahih. Terus Bu Alifia, hadirah. Hadirah Ustaz. Naam, tafadhali. Ahaza miftahun. Mm-mm. Naam, hada Eh. miftahun. Masa miftahun? Salah. Ayo, apa? La haza qalamun. Qalamun. Sekali lagi, la. Haza miftahun la haza qalamun. Jangan qalamun, Bu. Qalamun. Qalamun. Gak ada yang panjang. Sekali lagi. Haza miftahun la haza qalamun. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Terus Putri, silakan di silent. Itu ada yang ngaji ya, Putri? Bukan di saya, Ustaz. Sabila, Sabila. Oh, Masya Allah, Sabila. Di pondok ya, lagi di pondok. Ya, silakan Sabila. Enggak apa-apa. Ada lantunan Al-Quran. Dijawab, Sabila. Ahadza najmun. Naam, hadza najmun. Ahsanti. Naam, hadza najmun. Kemudian di sini iqra waktub. Iqra waktub. Di sini PR bukan ya? Ada tulisan wajib gak? Oh, baca saja ya, baca. Silakan dibaca dari siapa nih yang belum ngaku? Yang belum siapa? Saya belum, Ustaz. Ya, silakan. Kan lagi OTW, Bu. Nggak apa-apa ya. Silakan dibaca saja. Ya, alhamdulillah sinyalnya lagi bagus nih. Ya, silakan. Haza maktabun. Hada maktabun. Biasa, Bu. Nggak pertanyaan. Bukan pertanyaan. Haza maktabun. Ahsanti. Terus Bu Mitra belum ya? Silakan dibaca saja. Oh iya, Ustaz. Yang bawah ya. Ya, nomor 2. Hadza masjidun. Hada masjidun. Sahih. Hadza masjidun. Iya. Kayaknya udah semua ya. Udah, Ustaz. Ya udah. Coba kita baca sama-sama kalau udah semua. Berarti apa nih nomor 3 bacanya apa? Hada. Hada qalamun. Kok qalamun? Lamnya jangan panjang-panjang. Haza qalamun. Hada qalamun. Sahih. Hada qalamun. Terus nomor 4 apa? Hada sarirun. Hada sarirun. Terus nomor 5. Mahadza. Terus nomor 6. Hada. Hada kursiyun. Nomor 7. Apa itu bacanya? Ahadza baitun. Ahada baitun. Sahih. Terus nomor 8 apa? La. masjidun. La ada masjidun. Nomor 9.
Apa bacanya? Miftahun. Sahih. Yang Mbak sekarang. Yang Mbak. Oh ya, untuk yang wilayah timur seperti Bali nggak apa-apa kalau misalkan mau meninggalkan itu. Gimana? Maghribnya jam berapa? Siapa? Monica. 18.49 Ustadz. Sekarang jam berapa? Berapa menit lagi? Sekarang jam 18.21. Oh ya, masih lama. agak lama ya. Kita selesaikan dulu ya pelajaran 1. Sekarang yang Mbak, itu ada kaidah apa? Man. Man itu untuk apa? Siapa? Tahu? Ismu istifhamin. Ismu istifhamin. Ismus kalau disambung ismustifhamin lil akili. Apa artinya? Kata tanya untuk orang yang berakal. Untuk orang. Ya pasti orang ya. Orang itu pasti berakal semua. Kecuali yang ada pengecualian. Yang gangguan jiwa. Alias sama Bu. Sekarang nggak boleh ya dikatakan itu. Bolehnya ODGJ. ODGJ. Kenapa? Orang gila nggak boleh disebut lagi. Orang dalam gangguan jiwa. ODGJ. Ya lanjut. Di sini ada contoh. Man hada tabibun. Ini kebalikan yang tadi Bu ya. Man hada apa artinya? Siapa? Ini. Hada tabibun. Ini seorang Seorang dokter. Bapak dokter. Jadi memang kebanyakan orang Arab itu kalau ditanya man itu bukan langsung nama Bu ya. Man anta. Jadi jawabnya profesi biasanya. Ana talibun, ana mudarisun, atau kiranya dia mengenal yang bertanya. Misalkan saya anaknya fulan misalkan. Biasanya jawabnya bukan langsung nama. Maka di sini man itu jawabannya kebanyakan profesi. Paham tuh nah? Jawabannya apa? Fahim. Nah, baik. Kalau di sini kita baca sama-sama dulu contoh yang pertama. Man hada. Ayo. Man Hada tabibun. Naam, hada tabibun. Jadi pertanyaan man jawabannya harus akil. Maka di sini ada tanda silang. Tidak boleh kita katakan man hada kitabun. Karena kitabun untuk ghairu akil. Berarti pertanyaannya harus ghairu akil juga. Seperti itu. Ya, lanjut. Di sini ada apa lagi? Hiwar lagi sedikit ya hiwarnya. Hanya satu halaman saja. Baik. Ana qara'lakunna awal wa antunna tasma'na wa enggak usah. Wa antun tasma'na wa antunna tasma'na. Saya baca sama dulu. Ibu-ibu silahkan mendengarkan dengan baik. Man hada tabibun. Man hada waladun. Man hada talibun. Ahada waladun. La hada rajulun. Baik, sami'tunna. Sami'na. Baik, ahsantunna. Baik, al-an naqra jamatan karena ba'di. Man hada. Ayo. Man hada tabibun. Ayo. tabibun. Man hada waladun. Man hada talibun. Ahada waladun. La hada rajulun. Baik. Uridu talibatain litaqra'a hadzal hiwar. Saya mau 2 orang untuk membaca yang ini. Yang mudanya Monica.
Terus sama Bu Bu Dwi. Monica yang dua orang ini yang atas, kalau yang bawah Bu Dwi. Tafadhol. Yang Monica dulu ya. Ya, Ustaz. Nah, ikra'i. Man hada? Hada tabibun. Nah. Man hada? Hada waladun. Ahsanti. Hasbuki qiraatuki mumtazah. Terus Bu Dwi. Ya, Ustaz. Man hada? Hada talibun. Talibun. Sekali lagi. Hada. Hada talibun. Nah. Ahada waladun. Hanya pendek, Bu. Langsung aja. Oh, iya. Ahada. Ahada waladun. La hada rojulun. Naam, ahsanti. Barakallahu fik. Baik, al'an nakhtu ila syarah. Man hada ma makna? Ma makna man hada? Siapa ini? Ini. Maka jawabannya setelah man, pertanyaan man itu untuk apa? Akil atau gharu akil? Akil. Pertanyaannya untuk yang akal, maka jawabannya di sini apa? Tabibun. Man hada tabibun. Apa artinya? Ini adalah dokter. Dokter. Terus man hada siapa? Siapa ini? Hada waladun. Ini anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi di sini pertanyaannya man harus jawabannya akil. Waladun akil atau gharu akil? Akil. Akil, sahih. Man hada? Apa artinya? Siapa? Hada talibun. Ini Pelajar. ini Belajar. pengajar. Talibun apa? Murid. Pelajar kan? Murid. Ya, kirain pengajar. Saya dengarnya pengajar. Ya, ini adalah murid atau siswa ya. Kalau lebih bagusnya siswa ya, karena siswa itu pasti laki-laki. Kalau siswi perempuan. Ini seorang siswa. Ini pertanyaan man, jawabannya harus akil. Nah, di sini bisa A itu untuk yang akil. Nah, makanya di sini ahadza waladun, apakah ini apa? Siswa. Anak laki-laki. Anak laki-laki. La hadza rajulun. Ini laki-laki deh. Ini anak dewasa. Laki-laki dewasa. Udah gitu. Anak laki-laki untuk ibunya. Apa itu? Ya, lanjut. Ada pertanyaan? Mau nanya. Tapi udah kelewat. Ma itu kan tadi artinya apa? Nah, kalau secara general tuh dia bisa dipakai nggak sih? Maksudnya buat kayak apa gitu? Gimana? Kan lagi cerita. Terus saya bilang kayak apa gitu kan? Nah, itu bisa dipakai nggak sih? Bisa. Mada. Oh, biasanya pakai mada. Mada. Biasanya pakai da. Karena lebih ke pengertian kan, itu lebih umum kan, makanya harus pakai za. Mada. Mungkin waktu cerita mada takul ya kan, atau mada takulin, maksudnya untuk memastikan kan pendengaran kita ya enggak. Oh ya, pakainya mada. Kalau mas saja nanti enggak paham. Mada. Gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke hiwar. Beranya tuh 2 atau oke. Hiwar selanjutnya. Ana qara lakunna awalan wa antunna tasma'na. Di sini langsung dicampur ya, ada hewannya juga. Ada lagi nggak di sini? Oh, ada lagi. Ada 3 halaman ternyata. Lumayan panjang. Langsung kita baca 2 halaman, Bu ya. Ma hadza masjidun. Hadza kalbun. Hadza himarun. Man hadza? Hadza tajirun. Ahadza kalbun? La hadza qittun. Ahadza himarun? La hadza hisanun.
Ma hadza? Hadza jamalun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ma hadza? Hadza dikun. Ahadza qamisun? La hadza mindilun. Sami'tunna? Baik, naqra jama'atan. Karina ba'di. Ma hadza? Ayo. Ma hadza? Hadza masjidun. Ayo. Hadza masjidun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Hadza himarun. Hadza himarun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Ahadza kalbun? Hadza kalbun. La hadza qitun. Hadza qitun. Ahadza himarun? La hadza hisanun. Ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Man hadza? Man Hadza mudarrisun. hadza mudarrisun. Ma hadza? Hadza Hadza dikun. Hadza dikun. Ahadza qamisun? Hadza qamisun. La hadza mindilun. Hadza mindilun. Tayyib, barakallahu fikunna. Alan nakhdu ila syarah. Ma hadza ma mana? Apa? Apakah ini? Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza kalbun. Ini adalah anjing. anjing ya. Terus hadza himarun. Apa artinya? Ini Ini keledai. kedelai. Keledai. Himarun. Ya, lanjut. Man hadza? Siapa ini? Siapakah ini? Ini Ada tajirun. Ini Pedagang. pedagang. Beda sama bahasa Betawi, Pak. Ente tajir banget ente. Nah, tajir. Apa artinya tajir kalau Betawi? Rich. Rich ya, kaya. Kalau di sini tajirun pedagang. Karena pedagang biasanya kaya, Bu ya. Pedagang banyak kan yang kaya? Banyak. Karena uangnya nggak pernah habis. Ya, lanjut. Ahada kalbun, apa artinya? Apakah ini? La hadza kitun. Bukan. Kucing. Ahada himarun. Apakah ini? Keledai. La hadza hisanun. Bukan. Ini adalah kuda. Ini adalah kuda. Nah, pertanyaannya hewan ini termasuk akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Maka di sini pertanyaannya apa? Mahadza, bukan man hadza ya, tapi mahadza. Hadza jamalun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Unta. Unta. Jadi jamalun, bukan jamalun. Salah ya, jamalun salah. Yang benar jamalun tanpa mat, tanpa bacaan panjang. Terus mahadza apa? Yang samping dulu ya. Man hadza apa artinya? Siapa ini? Ada mudarrisun, ini seorang pengajar atau guru, Pak Guru ya. Ini Pak Guru. Nah, di sini pertanyaan man harus akil. Kemudian mahadza apa? Ini Ada dikun, ini ayam jantan. ayam jantan. Ahada komisun apa artinya? Apakah ini kemeja? Apa ini kemeja? Ada mindilun. Bukan. Ini adalah sapu tangan. sapu tangan atau serbet.
Nah, ini ada wajib. Silakan ditulis ulang, Bu ya. Ditulis ulang dan diharokati yang lengkap. Ditulis ulangnya di mana? Silakan di apa? Buku. Di buku tulis. Ya, di buku tulis. Jadi ditulis ulang, Bu ya, jangan diharokati saja, tapi ditulis ulang. Kapan mengumpulkannya? Deadline-nya adalah hari Rabu, sama seperti menghafal kosakata pelajaran kedua. PR-nya juga menghafal kosakata pelajaran kedua. Ustaz, saya pengen, ini kan pelajaran ketiga, ternyata banyak sekali kosakatanya. Coba dilihat. Ada yang lihat? Kosakata pelajaran kedua kan sedikit, ya nggak, Bu? Nah, pelajaran ketiga itu banyak sekali. Nah, otomatis jika ibu-ibu, saya sarankan, ini bukan wajib, Bu ya, cuman menganjurkan saja untuk juga menyetorkan pelajaran ketiga 1 halaman saja. 1 halaman saja. Jadi nyicil dari sekarang. Pelajaran ketiga dihafalkan dan disetorkan 1 halaman saja. Sudah ketemu kamusnya? Yang ayah, saudari, ya itu ya, Ustadz. Kamusnya ya. Pelajaran Jadi, ketiga ada 3 lembar ya, Ustadz. Ada kamus online-nya nggak, Tab? Apa? Ada kamus versi online-nya nggak? Yang PDF kan? Bukan. Maksudnya versi online gitu loh. Jadi lewat website gitu. Oh, nggak ada. Astagfirullah. Kenapa, Bu? Lupa download? Enggak, maksudnya itu loh, kamus secara umum maksud saya. Secara umum. Ya, Arab gitu. Nggak ada. Kita eksklusif. Ini buatan, memang kita merujuk ke kamus yang biasa dicetak ya, tapi kita revisi. Kita revisi dan kita tambahkan asalib. Jadi halaman sampai halaman 5, Bu ya. Halaman 5 kosakatanya abun sampai maftuhun. Jadi menghafalkannya bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Jadi bukan kebalik ya. Bahasa Indonesia ke bahasa Arab bukan, tapi bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sampai sini ada yang bertanya?